saja Mas Randy, waktu dan tempat dan layar juga saya persilahkan. Ya, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mas. Dengar ya? Oke, saya coba share screen dulu. Bisa dilihat presentasinya? Oh, di sini kok agak error ya. Slide-nya terlihat nggak ya? Jelas. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Epri dan Mbak Anissa sudah memperkenalkan dan membuka acara, dan khususnya juga teman-teman dari alumni KSE, ya, pengurus alumni yang bagian untuk KSE Scholar Networks. Terima kasih atas undangannya, memberi kesempatan saya untuk berbagi tentang informasi studi di Denmark. Mungkin nanti kita akan bisa berkembang diskusinya terkait dengan beasiswa atau tinggal di Denmark, atau bagaimana misalnya berkarir di Denmark dan seterusnya. Silakan. Oke, hari ini topik kita tentang studi di Denmark. Saya saat ini berada di Copenhagen, kebetulan masih jam kerja di sini, dan karena di sini fleksibel, jadi saya agak santai juga untuk ngisi acara. Yang akan saya coba bahas pada kesempatan hari ini yaitu yang pertama perkenalan tentang latar belakang dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kenapa sih kok Denmark, gitu ya. Ada pertanyaan itu tentunya ketika kita memilih tempat untuk studi atau untuk berkarir atau tinggal. Lalu yang ketiga, kita akan bicara tentang persiapan, yaitu informasi mengenai beasiswa, kemudian persiapannya apa saja yang perlu kita cari tahu, dan yang terakhir kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi gitu. Perkenalan dulu, saya Randi Fransvella, saya juga penerima beasiswa KSE. Kalau saya tidak salah ingat 2012 sampai 2014. Kemudian ketika menerima beasiswa, saya juga sempat menjadi peserta Mandiri Leadership Camp, dan juga setelah lulus menjelang S2 waktu itu diminta untuk menjadi officer dengan teman-teman alumni KSE juga di salah satu pelatihan di Ambassador Camp waktu itu, kalau nggak salah dari BPJS Ketenagakerjaan. KSE ini menurut saya ya beasiswa yang sangat unik, menurut impresi saya sendiri, karena ketika saya kuliah dulu, KSE itu salah satu beasiswa, orang mungkin salah satunya beasiswa yang tidak mensyaratkan nilai IPK. Itu salah satu yang sangat-sangat memotivasi saya waktu itu untuk mendaftar, karena IPK di teman-teman di teknik fisika itu biasanya termasuk momok di fakultas teknik, ya, nggak yang tinggi-tinggi gitu IPK-nya. Jurusan yang IPK-nya paling kecil di teknik pasti teknik fisika. Tetapi KSE melihat sisi lain dari sebuah personality mahasiswa yang tidak hanya dinilai berdasarkan IPK-nya. Jadi itu yang membuat saya sangat merasa berutang budi kali ya dengan KSE, sehingga ketika diminta sebagai contoh menjadi officer KSE, tentunya saya nggak akan nolak, karena menurut saya KSE ini salah satu lembaga yang keren lah sebagai pemberi beasiswa, dan saya mengenal orang-orangnya, founder di dalamnya, dan seterusnya, yang menurut saya memang mereka punya visi misi yang sangat keren gitu. Oke, sekilas tentang saya. Saya alumni dari sebuah beasiswa yang disebut Mary Sklodowska-Curie Action. Jadi MSCA itu merupakan funding project untuk PhD yang diberikan kepada multiple countries di Uni Eropa. Dan di bawah project ini biasanya ada sekitar 15 PhD in total yang mengerjakan project yang sama atau saling cross-section gitu. Kemudian dari riwayat pendidikan, saya menyelesaikan S1 di Teknik Fisika UGM 2010 sampai 2015. Lalu saya melanjutkan S2 di Teknik Fisika ITB, bidangnya akustika dan audio. Di tengah-tengah beasiswa itu, saya juga dapat beasiswa Australian Awards untuk short course, kemudian juga mendapatkan beasiswa dari Sandwich Program ITB untuk pre-study riset S2 saya di University of Salford, di Acoustic Research Center.
Lalu lulus 2018, saya apply untuk PhD, kemudian saya mendapat posisi di November 2018 untuk posisi PhD Januari 2019. Jadi tidak sampai 1 semester saya menunggu untuk mendapatkan PhD, dan PhD ini di bawah proyek Uni Eropa tadi. Untuk pengalaman kerja, singkatnya 2022 sampai sekarang, ketika saya sebelum lulus PhD, saya dapat pekerjaan. Kemudian jadi defense PhD saya ketika saya sudah bekerja di tempat yang sekarang. Saya bekerja sebagai Perceptual Audio Evaluation Engineer di perusahaan audio asal Denmark, disebut CN Audio AS, produknya namanya Jabra. Lalu sebelumnya 2019 sampai 2022 saya melakukan PhD. PhD saya bukan di universitas, tapi PhD saya di company yang namanya Force Technology. Itu juga melakukan perceptual audio evaluation untuk consumer-nya di seluruh dunia gitu. Lalu sebelumnya lagi 2013 sampai 2018 saya menjadi asisten riset di UGM, di ITB, kadang-kadang combine. Jadi mayoritas riset based. Silakan berikut kontak saya di bagian atas kalau ada teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut setelah presentasi ini, setelah diskusi ini, saya sangat terbuka untuk diskusi. Apa itu perceptual audio evaluation? Singkatnya, I'm making audio products perceptually sound better. Jadi, bagaimana sebuah produk audio, apakah itu earbuds, atau itu headset, atau itu speakerphones, atau itu soundbar, dan sebagainya, bagaimana produk audio itu dipersepsi oleh manusia secara baik. Jadi, manusia bisa mempersepsi suara yang dihasilkan oleh produk-produk audio dengan sangat baik gitu. Jadi lebih intersection antara audio engineering, kemudian psychoacoustics, kemudian perceptual evaluation, data analytics, and so on and so forth. Jadi banyak interdisciplinary-nya. Oke, sekilas tentang saya dan apa yang saya kerjakan di Denmark. Sekarang kita bisa masuk ke poin nomor 2, yaitu kenapa Denmark gitu ya. Kenapa sih kok Denmark? Apa yang menarik dari negara Denmark, negara kecil dengan penduduk yang cuma sekitar mungkin 5 juta orang gitu ya. Jauh lebih sedikit daripada penduduk Jakarta yang sampai 25 juta mungkin. Tapi negara ini banyak sekali menyimpan potensial dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam tentunya Indonesia lebih banyak. Sumber daya manusia, kemudian sumber daya teknologi yang mereka punya gitu. Sebetulnya apa sih rahasianya yang mereka miliki di negara kecil ini? Oke. Kalau saya ringkas mungkin secara ini mungkin subjektif, tapi saya lakukan beberapa riset gitu ya, dan juga dari beberapa observasi yang saya lakukan. Yang pertama, yang khas mungkin adalah sistem pendidikan. Di dalam bagian ini saya nggak akan bilang Denmark itu negara yang terbaik dan sebagainya, karena masing-masing negara itu bisa mengaku sebagai negara terbaik. Jadi kita bilang berdasarkan data atau observasi aja. Yang pertama, sistem pendidikan. Sistem pendidikannya menurut saya baik dan merata gitu. Jadi tidak ada misalnya universitas yang bagus sekali, ada universitas yang sangat tertinggal sekali gitu. Jadi hampir semuanya merata. Jadi teman-teman mau masuk ke universitas manapun di negara Denmark, mereka cukup rata gitu. Cara mengajarnya sama, kemudian topik yang diajarkan relatif sama, yang beda mungkin adalah bidang-bidang yang diunggulkan gitu ya. Bidang-bidang yang diunggulkan itu apa? Kemudian yang kedua, Denmark ini termasuk negara yang memegang prinsip kolaborasi. Jadi kolaborasi di atas kompetisi. Denmark ini lebih banyak mereka membangun kolaborasi dengan negara-negara yang kompetitif gitu ya. Misalnya seperti Amerika, kemudian Korea Selatan, dan sebagainya. Dan mereka yang kompetitif sebetulnya senang untuk bekerja sama dengan Denmark, karena Denmark tidak mungkin berkompetisi dengan mereka. Denmark itu lebih senang berkolaborasi gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mereka lebih utamakan untuk apa sih yang bisa kita bangun bersama gitu, daripada bagaimana caranya mengalahkan negara ini gitu. Sehingga di Denmark ini sebetulnya ranking universitas, kemudian semua hal yang bersifat ranking dan sebagainya itu tidak terlalu penting. Kalau kita bertanya kepada orang Denmark, Denmark ini urutan keberapa sih rankingnya dari sisi teknik misalnya. Mereka nggak peduli sebetulnya. Yang penting mereka bisa menjalani pendidikan, mereka bisa mengembangkan sesuatu, mereka bisa berkolaborasi, bisa berinovasi. Nah yang ketiga inovasi tadi. Inovasi ini banyak ya,
cukup diverse menurut saya. Yang pertama mulai dari mainan Lego itu dibuat di Denmark, sampai audio juga banyak sekali company di Denmark, bahkan sampai biomedical gitu ya. Ada Novo Nordisk itu salah satu perusahaan besar di bidang biomedis, medical dan sebagainya yang asalnya dari Denmark juga gitu. Jadi inovasinya macam-macam. Bahkan penerima Nobel yang terakhir, salah satu Nobelis kimia itu dari University of Copenhagen, beliau mengembangkan salah satu teknik genetik engineering berdasarkan cara orang bermain Lego gitu, cara berpikir orang bermain Lego. Jadi inovatif menurut saya. Lalu yang keempat, posisinya nomor 5 di EPI. EPI itu English Proficiency Index. Kalau saya nggak salah yang pertama itu Belanda. Jadi EPI ini gampangnya gini, kalau kita tersasar atau kita mau nanya orang itu mudah nggak sih bertanya ke orang dalam bahasa Inggris misalnya gitu, dalam aplikasi sehari-harinya. Jadi hampir semua orang Denmark itu bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu. Sehingga kita tidak perlu khawatir untuk bingung kalau kita tidak bisa berbahasa Denmark. Namun tentu saja sebagai negara yang memang berbahasa Denmark, sama seperti Belanda yang mereka sebetulnya berbahasa Belanda kan. Walaupun mereka EPI-nya tinggi, ya tetap nyamannya tetap ada di level berbahasa mereka masing-masing ya. Jadi akan tetap sangat dihargai kalau kita bisa sedikit-sedikit berbahasa Denmark atau sedikit-sedikit berbahasa Belanda kalau di Belanda. Tetap itu alamiah. Lalu yang kelima, happiness, kebahagiaan. Jadi Denmark memang terkenal sebagai negara terbahagia. Tahun 2023 nomor 2 di dunia. Setelah nomor satunya itu Finlandia. Saya akan bilang hampir semua negara Skandinavia itu mereka termasuk memiliki EPI yang bagus, lalu happiness index yang juga bagus. Negara-negaranya termasuk Finlandia, Denmark, Skandinavia, Denmark, Norwegia, sama Swedia. Lalu yang terakhir yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan Denmark termasuk salah satu yang bagus gitu ya di dunia. Semua pelayanan kesehatan kita gratis, sampai ke dokter, kemudian operasi dan sebagainya. Kecuali kalau misalnya kita berobat kemudian beli obat ya. Kalau beli obat itu memang kita tetap membayar, tapi ada subsidi dari pemerintah. Tapi untuk penanganan, treatment seperti operasi dan sebagainya, kehamilan, melahirkan, semuanya gratis. Jadi nggak ada uang sepeser pun yang kita keluarkan. Dan itu semua diambil dari pajak yang dibayarkan oleh penduduk. Oke, sekarang bicara tentang kampus. Ada 7 yang paling besar gitu ya, di Denmark, 7 kampus. Yang pertama ada Copenhagen University atau KU, lalu ada Technical University of Denmark, biasanya disingkat DTU, Denmark Techniske Universitet. Lalu ada Aarhus University, Southern Denmark, Aalborg University, Copenhagen Business School, dan Roskilde University. Jadi cukup diverse, dan masing-masing universitas ini sebetulnya mereka memiliki bidang-bidang prioritas atau bidang-bidang majunya masing-masing gitu. Jadi kadang-kadang tidak semuanya unggul di semua bidang, tapi ada beberapa yang diprioritaskan gitu. Untuk perguruan tingginya sendiri di Denmark juga relatif banyak. Ini beberapa cuplikannya, dan bervariasi dari business school, manajemen, lalu sampai ke music school, sampai ke general university seperti KU, sampai seperti yang misalnya engineering seperti DTU. Jadi bisa mengcover beberapa latar belakang calon mahasiswa. Misalnya memang dari music bisa masuk ke Royal Danish Academy, kalau misalnya dari bisnis atau ekonomi atau manajemen bisa masuk ke Copenhagen Business School dan seterusnya. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri. Nah, menurut saya ini salah satu hal yang sangat penting dan menarik yang bertahun-tahun itu telah menjadi wacana di Indonesia. Ada beberapa yang bisa merealisasikan, tapi banyak yang tidak karena kebutuhan dan keinginan gitu ya antara dua pihak, yaitu perguruan tinggi dan industri. Nah, bagaimana kolaborasi perguruan tinggi dan industri di Denmark? Karena kalau kita berpikir universitas itu kan teoretikal gitu ya,
walaupun kita tahu dari sisi teknik bisa diaplikasikan, ada praktikumnya, ada risetnya, ada proyek mahasiswa dan seterusnya, tapi belum sampai ke level industrialisasi gitu. Nah, kalau kita ibaratkan universitas adalah hulu, maka industri adalah hilirnya gitu. Bagaimana menyatukan antara hulu dan hilir ini, mengalirkan ilmu pengetahuan dari hulu dan hilir. Di Denmark, kira-kira kalau di total nggak banyak, nggak sebanyak Indonesia, ada 20 plus jumlah institusi perguruan tinggi, berarti termasuk ke musik, business school, dan seterusnya, tidak hanya yang general university atau institut teknologi. Lalu untuk total jumlah perusahaan ada 528.269 perusahaan di Denmark, dan perusahaan yang di-consider besar di Denmark itu ada sekitar 152. Beberapa contoh perusahaan Denmark, mulai dari misalnya toko barang-barang murah gitu, seperti Dollar Store. Kalau di sini sebutnya Flying Tiger, kalau nggak salah sudah masuk ke Indonesia. Lalu sampai ke yang audio, ada Jabra, ada Toys, Lego, ada pengiriman barang, Maersk, sudah beberapa kali masuk film, ada filmnya. Lalu Ørsted dan Vestas, perusahaan pembangkit listrik tenaga angin, karena potensi angin di Denmark termasuk besar dan sudah mungkin sekitar lebih dari 70% listrik di Denmark itu dihasilkan dari energi angin. Lalu ada perusahaan dairies, Arla, seperti susu, butter, dan sebagainya, bahkan sampai ke medical, yaitu Novo Nordisk, ya, yang membuat vaksin, membuat obat, penisilin, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, bagaimana kolaborasi atau hubungan antara universitas dengan industri, yaitu yang pertama, contohnya adalah DTU Science Park. Jadi di DTU itu mereka punya 2 lahan, ya, yang pertama di Horsholm, di peta yang sebelah kanan, yang kedua di Lumbu. Ini disebut DTU Science Park. Nah, di DTU Science Park ini, perusahaan-perusahaan itu bisa menyewa gedung-gedung perkantoran atau bahkan mungkin small kantor untuk perusahaan yang startup gitu ya. Nah, di DTU Science Park ini total ada 300 plus perusahaan, mulai dari skala startup sampai ke skala yang perusahaan maju. Gitu. Ketika saya melakukan PhD saya, itu saya bertempat di Horsholm, di utara Copenhagen. Itu di salah satu perusahaan yang sudah established, yang memang sudah perusahaan maju dan memang perusahaan asal Denmark. Gitu. Dan di sekitar perusahaan itu semuanya perusahaan, termasuk institut, Water Institute, kemudian ada Health Institute, dan lain sebagainya. Nah, di daerah DTU Science Park ini saja total karyawan itu ada 4.500 plus. Bukan berarti karyawan seluruh company, jadi karyawan yang bertempat di daerah itu. Misal satu company mereka punya cabang di negara lain, maka tidak dihitung gitu ya. Jadi 4.500 itu karyawan yang berkantor di DTU Science Park. Nah, yang unik dari konsep ini adalah dengan dekatnya industri bertempat di lahan universitas, dan bahkan ada industri yang berkantor di DTU, misalnya Siemens. Siemens itu punya kantor di DTU. Jadi setiap hari ya orang Siemens berkantor di DTU. Nah, saking dekatnya ini, maka proyek-proyek yang mereka lakukan itu sangat mudah untuk dihilirisasi gitu. Nah, proyek ini biasanya dilakukan oleh misalnya master student, kemudian apa yang bisa langsung diaplikasikan atau mungkin butuh tahapan selanjutnya tidak banyak untuk diaplikasikan di industri tersebut. Begitu juga dengan PhD. Nah, PhD yang saya lakukan waktu itu juga sama konsepnya. Jadi saya melakukan PhD di company, setiap hari ke company, maka saya mengembangkan apa yang bisa saya kembangkan di perusahaan tersebut gitu. Dan nanti ada hasilnya, tentunya ada outputnya, mana yang boleh dipublikasi, mana yang tidak boleh dipublikasi, kemudian mana yang bisa masuk tesis, mana yang nggak bisa masuk ke PhD tesis. Oke, itu tadi tentang Denmark dan industri dan universitas perguruan tinggi di Denmark. Sekarang kita bicara tentang persiapan. Kalau kita ingin sekolah di Denmark itu kira-kira apa yang kita butuhkan gitu. Sekarang kita bicara tentang motivasi dulu. Biasanya kalau ada orang ingin sekolah lanjut, ada beberapa motivasi pastinya. Yang pertama misalnya kalau saya identifikasi, yang pertama misalnya mereka ingin menjadi tenaga pengajar atau tenaga peneliti.
Lalu ada juga yang ingin mengembangkan karir, ada juga yang karena ingin beralih profesi, ada yang karena susah cari kerja, kemudian pengen daftar beasiswa aja, ada yang ikut-ikutan, ada yang belum yakin, jalanin dulu aja gitu. Jadi macam-macam motivasinya. Dan menurut saya sah-sah saja karena ini masalah personal. Tapi yang paling penting adalah cari tahu, gali lagi apa motivasi kita untuk misalnya studi lanjut, apa motivasi kita untuk studi lanjut. Terutama untuk katakanlah PhD, karena menurut saya PhD itu adalah journey yang berbeda daripada sekolah-sekolah sebelumnya gitu. Maka PhD itu sebaiknya benar-benar difikirkan matang dan dikuatkan lagi gitu tekadnya. Sekarang untuk beasiswa. Kalau saya coba rangkum, kita mulai dari S2 dulu. Saya bagi menjadi sumbernya, cakupannya, prosesnya, dan contohnya. Yang pertama sumber. Sumber untuk S2 itu bisa dari swasta dalam negeri, swasta dalam negeri bisa jadi dari pemerintah dalam negeri atau pemerintah luar negeri gitu ya. Nah, swasta dalam negeri ini contohnya dari perusahaan-perusahaan yang non BUMN atau dari kantor yang memang mereka melek terhadap pengembangan sumber daya manusia menyekolahkan gitu ya. Lalu kalau misal sumber dari pemerintah juga sama, bisa bentuknya BUMN, bisa bentuknya dari kementerian dan seterusnya. BUMN tuh misalnya dari PLN, PLN sudah mulai banyak mengirimkan karyawannya untuk sekolah S2. Lalu ada juga Mandiri, kalau yang saya tahu di Denmark ini ada dari Mandiri juga dikirimkan ke sini, ke Denmark untuk sekolah S2. Nah ini yang sumbernya dari dalam negeri. Bisa juga dari pemerintah luar negeri, misalnya dari negara yang dituju mereka punya program beasiswa seperti misalnya Danish Government Scholarship, Swiss Government Scholarship, atau dari Sweden, dan seterusnya. Nah prosesnya ini bisa dikategorikan terbagi jadi dua. Misalnya bertahap tapi terpisah. Bertahap terpisah itu artinya antara aplikasi beasiswa dengan aplikasi sekolahnya itu terpisah. Misalnya LPDP, LPDP kan terpisah. Bisa juga langsung dan tergabung. Jadi sekalian daftar universitas, sekalian daftar beasiswa. Contohnya Danish Government Scholarship. Danish Government Scholarship ini berarti tidak ada aplikasi terpisah. Jadi ketika misalnya kita mendaftar S2 di kampus tertentu, mereka akan nanya, kamu mau di-consider untuk dapat beasiswa atau enggak? Cuma tinggal nyentang aja. Kalau kita udah nyentang itu, maka aplikasi kita otomatis dipertimbangkan untuk mendapat beasiswa. Nah, cakupan beasiswanya itu bisa 50% uang kuliah penuh saja, atau uang kuliah plus uang saku. Nah, untuk yang 3 pertama ini, itu skema untuk Danish Government Scholarship. Jadi tergantung nanti penilaian mereka, kita layak dapat yang mana gitu. Lalu yang terakhir, uang kuliah plus uang saku plus-plus. Plus-plus itu misalnya ada uang settlement, kemudian ada uang buku, ada uang conference, dan sebagainya. Itu contohnya LPDP dan Erasmus Mundus Scholarship. Kemudian S3. Untuk S3, sumbernya bisa pemerintah dalam negeri, bisa universitas, bisa industri, bisa konsorsium. Nah, yang perlu dicatat oleh teman-teman adalah S3 di Denmark itu bukan sekolah. S3 di Denmark itu di-consider sebagai karyawan. Jadi kalau kita mendapatkan funding, entah itu dari universitas, entah itu dari industri, entah itu dari konsorsium, maka kita otomatis sebetulnya employee gitu. Employee dari perusahaan atau institusi tersebut. Sehingga kita tidak lagi mendapat beasiswa karena gaji yang kita dapat ya memang mengikuti standar dari Denmark. Kita bayar pajak juga, kemudian kita manage sendiri uang salary kita. Nah, untuk yang dari pemerintah dalam negeri ya contohnya seperti LPDP. Saya belum pernah dengar ada institusi lain seperti BUMN atau non BUMN yang mengirimkan S3 untuk karyawannya gitu ya. Karena S3 itu kayak higher level gitu. Lalu untuk prosesnya sama, bertahap terpisah, itu seperti LPDP. Ada yang bertahap tergabung. Itu ya seperti misalnya kita apply ke universitas, industri, atau ke konsorsium. Konsorsium itu yang saya maksud tadi seperti EU Project tadi, Marist Close Kakuri Action, itu konsorsium. Karena melibatkan multiple institutions. Untuk cakupannya, kalau S3 biasanya lebih overall gitu ya. Uang kuliah, uang saku plus-plus. Nah, kemudian kalau memang kita di-hire sebagai employee, ya dalam bentuk upah, salary. Nah, contohnya LPDP. Teman-teman saya yakin udah tahu semua LPDP, itu apa dan sebagainya bisa dicari sendiri.
Lalu yang kedua ada lowongan di kampus atau industri. Biasanya karena dia project based dan mereka employment, maka ada lowongan kan, lowongan vacancy ini yang teman-teman daftar di kampus masing-masing atau kampus yang teman-teman tuju. Atau kadang-kadang yang membuka lowongan adalah industrinya, karena dia adalah bentuknya misalnya konsorsium atau kerjasama antara industri dengan kampus. Dan kalau yang membuka lowongan industri berarti kita akan home base-nya di industri, bukan di kampus. Dan itu nggak masalah untuk S3. Contoh, untuk PhD vacancies, contohnya kalau kita buka di aplikasi di websitenya DTU, itu tentang vacant position. Itu ada beberapa ya, ada posisi di sebelah kiri itu ada beberapa list. Itu udah saya filter juga berdasarkan yang teknik elektro atau health technology gitu. Kemudian kalau kita klik salah satu link itu, maka akan ada penjelasan lagi. PhD scholarship in what gitu. Lalu oleh departemen apa, lalu apa yang harus kita miliki, responsibility-nya apa, kemudian hal-hal lainnya. Kadang kalau di universitas biasanya mereka nggak mencantumkan salary, tapi itu boleh ditanyakan gitu. Itu bukan hal yang tabu untuk menanyakan. Dan mereka punya standar, memang sudah salary-nya sudah standar Denmark. Dan saya bisa bilang itu lebih tinggi daripada apa yang teman-teman dapat dari LPDP. Oke, sekarang persiapan. Persiapannya kalau mau kuliah tentu aja yang standar ada IP, ada bahasa Inggris, ada kemampuan soft skill. Untuk IPK ya diusahakan aja 3,3 gitu, misal lulusan S1. Kalau S2 biasanya IPK-nya tinggi-tinggi. Tapi tetap aja LPDP bisa menerima biasanya lebih dari 3 kalau nggak salah. Tapi the higher the better gitu. Kemudian bahasa Inggris, tergantung negaranya. Ada yang menerima TOEFL ITT, ada yang PBT IBT only, ada yang IELTS. Lalu untuk soft skill, teman-teman kemampuan berbicara, kemampuan presentasi, menulis, menyiapkan presentasi, berdiskusi, dan seterusnya. Itu sangat-sangat penting. Dan yang persiapan tambahannya misalnya, teman-teman punya prestasi, bentuknya misalnya publikasi atau kompetisi, walaupun menang atau tidak menang, itu artinya teman-teman punya semangat kompetisi gitu ya. Lalu bisa publikasi non-ilmiah itu misalnya teman-teman publikasi di koran atau di majalah, itu kan juga publikasi kan, dan membutuhkan effort tentunya, dan ada seleksinya biasanya. Jadi itu salah satu yang teman-teman harus bangga juga kalau punya itu gitu. Lalu portofolio, misalnya pengalaman kerja atau magang di perusahaan tertentu, tidak peduli perusahaannya sebesar apa, kemauan teman-teman untuk magang itu sudah merupakan kemauan untuk aktif gitu, bukan harus magang di perusahaan terkenal dulu, enggak juga. Lalu misalnya teman-teman membuat proyek pribadi, membuat portofolio pribadi untuk proyek-proyek tertentu, membuat coding, membuat website, atau membuat desain, dan sebagainya. Lalu rekomendasi, pemberi rekomendasi itu juga penting. Jadi hubungan kita dengan mantan dosen atau siapapun yang pernah membantu kita selama perkuliahan itu kalau bisa dijaga sebaik mungkin supaya memudahkan kita untuk mencari rekomendasi kalau kita mau mendaftar sekolah. Nah, ada juga yang persiapan yang sifatnya eksploratif, dan ini menurut saya nggak kalah penting daripada persiapan basic tadi. Yang pertama geografis. Teman-teman harus tahu dulu negara yang teman-teman tuju itu seperti apa geografinya, dataran rendah, tinggi, pantai, tanahnya kering, gurun, atau apa gitu. Dan kira-kira bisa nggak kita tinggal di sana gitu. Dan ini sangat-sangat penting buat survive. Jangan diremehkan, jangan berarti ini cuma geografis kita bisa tanganin gitu. Misal kita memang punya asma akut gitu ya, kemudian harus pindah ke suatu negara yang sangat menantang sekali buat penderita asma, ya itu harus dipertimbangkan juga gitu. Jangan sampai ini menjadi masalah bagi kita di kemudian hari, misalnya masalah kesehatan dan seterusnya. Lalu budaya, tentunya budaya tidak sama antara satu negara dengan negara lain, antara Indonesia dengan negara barat atau negara Asia Timur atau negara Timur Tengah misalnya. Tentunya cara berpakaian, cara hidup, cara berpendapat juga harus diperhatikan gitu ya. Denmark sendiri terkenal sebagai negara yang mengedepankan speech of freedom, makanya sering punya masalah gitu terkait dengan cara mereka berekspresikan agama, cara mereka mengekspresikan COVID gitu ya. Kadang terkesan rasis buat negara lain, buat mereka ini kan cara berpendapat. Nah itu kita harus siapin mental juga gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Lalu bahasa, bahasa utamanya apa? Bahasa Inggris kah? Bukan bahasa Inggris kah? Kalau bukan bahasa Inggris, bagaimana mereka
merespon bahasa Inggris. Apakah mereka benar-benar anti dengan bahasa Inggris atau mereka bisa bahasa Inggris? Seperti Denmark dan Belanda bukan negara berbahasa Inggris, tapi EPI-nya tinggi, mereka bisa berbahasa Inggris dan nggak ada masalah berbahasa Inggris. Tapi mungkin kalau teman-teman ke Jerman, ke Prancis, berbahasa Inggris lebih menantang gitu kan. Nah ini juga harus dipertimbangkan. Dengan tantangan itu kita siap menghadapi nggak? Kita siap nggak mempelajari bahasa mereka? Misalnya kita ke Prancis, maka otomatis harus belajar bahasa Prancis gitu. Nah ini harus dipertimbangkan dan ini nggak kalah penting karena kemampuan untuk survive hidup gitu. Lalu ranking kampus, menurut saya dua ini penting nggak penting gitu, karena terutama kalau S3, nggak lagi kita berpikir ranking kampusnya nomor berapa. Yang paling penting buat kita adalah kecocokan kita dengan supervisor, kemudian seberapa aktif grup di laboratoriumnya supervisor kita, dan seterusnya. Itu jauh-jauh lebih penting untuk survive S3. Banyak sekali orang yang kampusnya keren dan sebagainya, tapi akhirnya nggak lulus karena hanya mengedepankan itu, keren itu tadi gitu. Itu nggak cukup. Yang bagus atau tidaknya riset kita itu tergantung curiosity kita. Jadi itu kita harus kedepankan itu. Dan di zaman sekarang ini nggak menutup kemungkinan misalnya kita di kampus A, kemudian kita melakukan riset di kampus yang lain atau di negara lain. Itu sangat-sangat terbuka gitu. Lalu yang berikutnya adalah alumni, peluang kerja dan profil alumninya seperti apa kalau setelah kita lulus. Oke, itu aja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan siang kali ini supaya singkat dan kita bisa menghabiskan waktu untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali ya teman-teman untuk materinya. Oke, karena kita memang pengen lebih keep in flow-nya dalam bentuk diskusi, langsung aja buat teman-teman di sini apa ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang sudah disampaikan Mas Randy. Silahkan raise hand atau boleh langsung open mic kalau misalnya ada yang mau tanyakan. Oke, ini ada Mas Pras. Nih, silakan Mas. Halo. 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 Ya, kedengaran Jo. Ya. Orang. Halo. Ya. Di sana berarti pagi ya berarti? Nggak, siang, jam 3:15. Iya. Kalau misalnya beasiswa gitu, kalau di tataran orang yang kayak aku kayak gini, itu masih perlu kayak itu nggak sih? Surat rekomendasi? Ya. Untuk S2 kan ya? Iya, untuk S2 berarti. Masa langsung S3? Ya. Jadi kalau S2 setauku tuh butuh rekomendasi. Bahkan S3 juga butuh rekomendasi sebetulnya. Dan yang berbeda mungkin importance-nya. Jadi yang S2 mungkin nggak terlalu ketat gitu ya. Karena S2 itu kan semua aplikasi biasanya masuknya ke campus administration department gitu. Jadi bukan masuk langsung ke personal supervisor atau calon supervisor. Jadi masuknya ke administrasi. Dan administrasi ini cuma biasanya melihat mereka lebih ke yang pertama tentunya funding. Itu yang pertama sih kalau menurutku. Apakah kita punya funding atau enggak gitu. Apakah kita sedang mengajukan funding atau memang sudah dapat. Nah, itu yang bakal jadi penentu sekali. Lalu untuk IP misalnya, IP itu juga kan harus ditranslate ya. Kalau di sini menggunakan level sampai 12 gitu. Nah, berarti harus ada bukan ditranslate, dikonversi. Dan konversinya nggak susah, gampang. Mereka menyiapkan Excel sheet-nya, kita tinggal masukin berapa IP kita untuk berapa mata pelajaran, ntar keluar sendiri. Jadi cuma Excel sheet, jadi nggak butuh hal-hal yang ribet, sistem dan sebagainya. Hanya Excel sheet nanti dilampirkan di aplikasi. Lalu untuk rekomendasi juga biasanya cuma syarat aja, jadi sekedar untuk mencentang. Tapi yang paling penting menurutku bukan rekomendasi. Yang paling penting adalah letter of motivation. Nah, jadi motivation letter itu yang jauh-jauh lebih dipertimbangkan gitu. Kenapa kita ingin kuliah di situ, kenapa kita mau masuk ke departemen itu, kemudian apa sih yang mau kita mau jadi apa setelah jadi di departemen itu,
atau apa yang mau kita lakukan sama di Denmark itu sangat sangat bukan menentukan ya, tapi dipertimbangkan. Karena beberapa departemen mereka banyak sekali aplikansinya kan, dan mereka mungkin nggak bisa menerima semuanya. Jadi nanti biasa diseleksi berdasarkan motivation letter itu, gitu. Terjawab, Jo? Gimana? Dijawab. Thank you, Ran. Sip. Oke, terima kasih Mas Randi jawabannya. Ini tadi ada yang nanya via chat dulu, jadi aku bacain dulu ya. Bacain dulu, habis itu nanti Mbak Septia. Pak Randi mau tanya, perihal rekomendasi dari dosen biasanya yang ditulis mengenai apa saja ya? Terkadang dosen memasrahkan konten atau isi surat rekomendasi dari mahasiswanya saja. Terima kasih. Oke, kalau ini preferensi ya, tapi kalau sebagai dosen dan biasanya dosen yang saya minta rekomendasi itu mereka nggak akan mau memberi rekomendasi kalau pertama nggak tahu anak ini seperti apa ketika kuliah. Misalnya ketika kuliah anak ini seperti apa sih di kelas, gitu. Minimal di kelas seperti apa, aktif atau enggak, kemudian nilainya seperti apa. Karena percaya nggak percaya dosen kita itu ingat biasanya kita itu ngapain aja di kelas secara individu. Lalu yang kedua, biasanya ada yang nggak mau memberikan kalau mereka belum pernah bekerja bareng dengan calon mahasiswa tersebut. Pernah nggak terlibat dalam proyek tertentu, entah itu proyeknya kecil atau skala besar. Pernah nggak misalnya membantu dosen ini atau mengasisteni dosen ini di kelas atau di laboratorium. Nah, kalau misalnya dua ini lolos, biasanya dosen itu mau untuk memberikan rekomendasi, dan itu yang akan ditulis oleh dosen itu. Saya sendiri prefer minta surat rekomendasi ke dosen yang seperti itu, yang mereka nggak cuma memasrahkan kontennya ke saya gitu, tapi mereka punya penilaian tersendiri tentang value yang saya punya gitu. Karena menurut saya nggak layak lah kalau saya dapat surat rekomendasi tapi saya menilai diri saya sendiri. Nah, jadi saya juga penasaran gitu. Dosennya itu gimana sih menilainya, value apa sih yang sebetulnya kita punya. Kadang-kadang kita nggak sadar, tapi orang lain kan sadar gitu. Nah, itu yang pengen saya dengar di surat rekomendasi. Kalau dosen yang memasrahkan kontennya itu ke kita, memang ada juga, saya tahu ada juga banyak dosen-dosen yang seperti itu. Tapi kalau bisa, tetap diskusi dengan dosennya. Kalau memang dosen yang kita dekat dengan beliau itu, mereka sibuk sekali, nggak punya waktu, atau mungkin belum pengalaman membuat surat rekomendasi, mulai dengan diskusi aja sama dosennya. Tanya dosennya. Kalau misalnya saya tanya Bapak atau Ibu tentang saya, performa saya waktu saya kuliah, ketika saya pernah berinteraksi dengan Bapak Ibu, itu apa gitu opininya. Nah, tinggal kita menuliskan berdasarkan opini tersebut. Jadi berusahalah seobjektif mungkin, jangan sesubjektif mungkin gitu. Itu aja triknya mungkin bisa dilakukan. Oke, tadi jawabannya jelas ya. Semoga Kak Syoko tadi yang tanya. Ya itulah yang tanya tentang rekomendasi dari Kak RW Food. Nah, langsung aja karena masih ada pertanyaan apa yang raise hand, silakan Mbak Septia. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Anissa. Halo Mas Andi, suaranya masih suaranya volumenya agak lebih keras lagi mungkin atau Oh iya. Halo, kedengaran? Ya. Nah, ini udah Oke. Ya, jadi halo Kak Randi, Mas Randi, aku nih dari KSC Unpad Universitas Dolako. Aku sekarang semester 7 dan kuliah di Gizi. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah menurut Kak Mas Randi itu apa ya? Ketika kita selesai kuliah, itu sebaiknya aku kan juga punya cita-cita untuk lanjut studi lagi dan juga itu ke luar negeri kayak gitu. Itu sebaiknya kita cari pengalaman kerja dulu atau langsung kayak persiapan untuk
beasiswa gitu, persiapan untuk lanjut studi kayak gitu. Dan kalau boleh tahu gimana sih pengalaman dari Mas Randi sendiri terkait persiapan S2-nya seperti itu. Jadi apa ya, step by step-nya itu gimana sih, kayak yang harus kita jadikan poin utama itu apa sih gitu. Makasih. Oke. Ya, makasih pertanyaannya, Mbak Nindi. Depends, jadi tergantung jawabannya. Yang utama kan kita mengenali situasi kita juga. Jadi, apakah kalau kita langsung kuliah misalnya, katakanlah kita dapat beasiswa atau punya kemampuan untuk mendapat beasiswa. Apakah jika kita langsung kuliah, adakah itu efeknya ke kehidupan kita atau ke orang-orang terdekat kita? Gitu. Atau kita memang harusnya menambah pengalaman, kemudian earning money sendiri dulu supaya kita bisa lebih mandiri sendiri, atau mungkin ada orang-orang yang punya cita-cita untuk aku pengen ngebahagiain orang tuaku dulu deh, aku pengen kerja dulu, pengen ngasih orang tua, atau masih pengen sekolahin adikku dulu atau sebagainya. Jadi ini kondisinya macam-macam gitu ya. Either way sama aja menurut saya. Jadi kalau kita mau menuju ke satu titik kan jalannya nggak cuma satu ya. Jadi kalau mau menuju ke satu titik jalannya macam-macam. Dan selama kita tetap menjaga tujuan kita itu, suatu saat kita akan nyampe juga ke titik ini juga gitu, nggak ada masalah. Saya punya teman yang satu kelas dengan saya itu, dia dari awal itu memang nggak mengajukan beasiswa karena ada tuntutan tersendiri gitu di dalam kehidupan personalnya. Kemudian dia bekerja dan sebagainya. Sekarang dia dapat beasiswa dari kantornya S2 juga akhirnya ke luar negeri gitu. Nah ini menurut saya just a matter of time, and apa yang kamu mau lakukan dulu gitu untuk kehidupan kamu sendiri atau pengen orang-orang terdekat kita. Nah itu mungkin yang harus dipertimbangkan, dan itu menurut saya alasan yang kuat, dan kita lebih tahu kapan kita harus mengejar itu sampai dapat gitu. Apakah itu harus langsung, apakah harus tahan dulu itu juga nggak apa-apa. Saya sendiri menahan dulu untuk tidak kuliah ke luar negeri langsung gitu, karena saya ada tanggungan juga di Indonesia yang saya pengen take care dulu gitu. Saya pengen take care ini dulu sampai selesai. Oke lah, mungkin S2 nggak harus di luar sekarang, karena saat saya mau S2 itu saya juga dapat tawaran beasiswa di Southampton University di UK. Dan saya dapat di ITB, dan dosen ITB sudah kenal saya, dan beliau menawarkan untuk masuk aja ke labnya dia untuk menghandle lab gitu. Mungkin that's the better way buat saya gitu. Jadi nggak harus langsung ke luar negeri juga nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya saya ke luar negeri juga. Nah, jadi itu just a matter of time. Untuk ceritanya kalau saya memang dari awal pingin kuliah gitu, pingin kuliah sampai ke ya sekolah setinggi-tingginya lah kalau bisa gitu kan. Untuk persiapan, kalau dulu saya persiapan dari semester 5 kali ya. Semester 5 sudah mulai nyari-nyari TOEFL, tes TOEFL yang murah-murah gitu, TOEFL High yang murah lah pokoknya. 20.000, 30.000 gitu untuk melancarkan, saya bisa nggak sih ngerjain tes TOEFL gitu. Ya nilai TOEFL-nya juga kecil. Saya ingat pertama kali saya masuk UGM itu ada tes TOEFL ya. Kalau nggak salah nilai saya cuma 270 kayaknya. Cuma betul berapa poin. Terus ya itu latihan terus, kemudian punya teman yang punya misi yang sama, gitu, visi misi yang sama, ya belajar dari mereka. Kemudian bahasa Inggris memang harus praktis sih ya, harus latihan sendiri, nggak bisa juga kita cuma mengandalkan teori, memang harus kita ngomong juga gitu. Setelah lulus saya sendiri nekat nggak daftar kerja di luar, maksudnya nggak keluar dari kampus, makanya saya di CV mungkin jadi research assistant di kampus, karena lebih fleksibel, saya mudah mencari waktu belajar, dan saya masih punya cita-cita untuk kuliah, dan saya tetap punya penghasilan gitu, walaupun mungkin nggak sebanyak teman-teman yang langsung lari ke industri gitu, tapi tetap ada penghasilan yang bisa saya gunakan. Akhirnya 6 bulan setelah lulus, kemudian ya udah saya dapat S2 itu, ditawari dosen di ITB juga, dan
ketika S2 itu pun saya juga akhirnya punya kesempatan untuk ke Manchester waktu itu untuk riset selama 3 bulan. Dan itu adalah pertama kali saya mengaplikasikan speaking saya, yang bahasa Inggrisnya orang-orang Manchester tuh beda banget sama bahasa Inggris yang kita pelajari di IELTS atau TOEFL. Dan itu tetap aja kita seperti nggak tahu apa-apa gitu ketika di sana. Dan tapi saya akan bilang kita butuh itu gitu. Kalau kita nggak pernah menjerumuskan diri kita ke lingkungannya mereka untuk memaksa kita bicara, memaksa kita mendengar dalam bahasa Inggris, memang susah banget untuk kita terbiasa. Dan saya ngerasain itu. Nah, jadi ya persiapan itu sedini mungkin kalau bisa. Bahkan kalau misalnya masih bekerja pun ya nggak apa-apa, ambil aja curi-curi waktu. Sekarang gampang ya, ada Duolingo, ada apa segala macam, aplikasi banyak sekali. Lalu ada komunitas-komunitas, manfaatkan itu kalau bisa. Dan suatu saat masanya pasti datang sendiri. Kalau misalnya kita tetap menjaga impian kita, menjaga tujuan kita pengen ini, ya tetap berusaha gitu ya, berdoa. Suatu saat pasti akan datang sendiri. Itu yang harus kita percaya sih. Gitu. Semoga menjawab ya Mbak Nindi. Oke, baik. Terima kasih Mas Randi atas sharing-sharingnya malam ini. Luar biasa penuh sama insight-insight baru juga yang saya dapatkan. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Randi dan Mbak Nindi juga tadi pertanyaannya sangat insightful ya teman-teman. Jadi kita tahu apa ya, ada bayangan lah gimana sih cara membuat decision making, kapan sekolah, kapan harus kerja, kapan harus apa namanya keluar negeri atau di dalam negeri gitu. Tadi semoga ada gitu bayangan dari teman-teman. Karena kita juga masih punya banyak waktu, aku juga mempersilahkan kalau di sini ada lagi yang mau bertanya, mengajukan pertanyaan apapun. Belum nanti saya kayak yang tanya kan misalnya teman-teman yang ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada dua nih yang ada banyak, ada beberapa yang raise hand. Aku mungkin Mbak Eva dulu nih, Eva Sinaga paling atas soalnya. Silahkan. Makasih Mbak Nisa, makasih Mas Randi. Ini lebih ke ini ya, setengah sharing, setengah motivasi ya. Terima kasih loh. Aku ini apa namanya jadi ikutan termotivasi lagi nih Ran. Soalnya aku PNS, terus backgroundnya juga niche banget. Aku tuh di LKPP. Jadi policy maker tapi tentang procurement, government procurement. Jadi aku tuh kesulitannya memang ini nyari universitas yang bisa ngeklikin si motivation letternya gitu loh. Nah, kira kalau di Denmark dengar-dengar ada yang berhubungan dengan policy making atau procurement yang bagus nggak, Mas Andi? Pertama apa ya? Sebenarnya kalau nanti udah di dunia lain, di dunia S2, S3 gitu ya, sebenarnya kalau kita kan maksudnya kita nggak memungkiri ya, kalau di Indonesia itu kan masih ya kayak tier 1, tier 2 gitu. Nah, kalau di dunia S2, S3 tuh ada nggak sih lebih mentereng negara tertentu atau mungkin apa jurusan tertentu atau kayak gitu, ada nggak sih sebenarnya yang ngaruh nggak atau nggak? Yang penting yang tadi kata Mas Randi bilang, yang penting benar-benar tentang apa namanya jurusannya aja gitu. Terima kasih Mbak Nisa, Mas Randi. Ya, makasih Mbak Eva pertanyaannya. Ada dua ya kalau saya tangkap. Yang pertama tentang procurement, bidang-bidang procurement di Denmark atau mungkin negara lain dan gimana cara nyarinya. Lalu yang kedua tentang pertimbangan untuk tempat kuliah gitu ya, negaranya ataupun areanya gitu. Saya jawab yang kedua dulu, lebih mudah. Jadi yang kedua ya tentang pemilihan negara. Menurut saya nomor satu yang paling penting itu cocok. Kita misalnya nggak bisa hidup di negara yang mengalami suhu sampai 45 derajat Celcius misalnya. Maka jangan pergi ke Abu Dhabi, ke Dubai, ke Arab Saudi, Riyadh gitu, karena bidang-bidang di sana kan juga banyak yang bagus.
Tapi yang bagus itu misalnya petroleum, lalu misalnya bidang-bidang yang berkaitan dengan quantum computer. Tapi kita kuat nggak nih tinggal di sana gitu. Lalu misalnya kita nggak suka dijodohin orang, mungkin jangan pergi ke Jerman misalnya. Saya maksudnya orangnya mungkin beda gitu ya cara ininya. Cara men-treatment pendatang itu kan beda-beda negara ya. Dan kita sering ngelihat kasus-kasus di sosial media, di media-media dan sebagainya. Kita nggak mau belajar bahasa selain bahasa Inggris, maka jangan pergi ke negara yang tidak berbahasa Inggris. Jangan ke Denmark, jangan ke Swedia, jangan. Walaupun mereka bahasa Inggrisnya bagus, tetap aja seperti orang Indonesia ya. Kita kalau bisa bahasa Inggris, ada bule datang, kita ngomong bahasa Indonesia kan. Ya, walaupun bulenya nongkrong sama kita nih bareng-bareng, tetap aja kita ngobrol sama teman kita tetap bahasa Indonesia. Sama, mereka mengalami comfort level yang sama gitu. Beberapa orang. Saya belum mau belajar bahasa Denmark, maka saya ngedaftar kerjanya ke international company yang di sini bahasa utamanya bahasa Inggris gitu. Saya nggak harus belajar bahasa Denmark sekarang. Jadi yang paling utama menurut saya cocok. Walaupun mungkin ketika pertama kali kita datang, tentunya kita ada adaptasi 3 bulan, 4 bulan, itu wajar. Pergi dari rumah, nggak punya siapa-siapa di sini, tiba-tiba winter, gloomy gitu kan. Merasa sendiri, merasa sepi, nggak ada orang kok sepi banget, itu wajar. Tapi ketika kita mencari tahu negaranya, kita cari tahu dulu, kita kira-kira nyaman nggak sih di sini? Kesulitan yang kita dapat di negara ini kira-kira bisa dikompensasi nggak sih dengan kesenangan yang kita dapat di negara ini gitu. Misalnya Jepang dingin, tapi aku suka nih ngelihat sakura, ngelihat ke Gunung Fuji, suka hiking, kemudian suka bahasa Jepang, suka manga, mungkin itu terbayar gitu kompensasinya. Yang pasti selalu ada kompensasi di antara yang kita inginkan dengan yang harus kita lakukan gitu. Nah, ini yang penting. Nah, untuk bidang-bidang tertentu negara ada nggak sih yang khusus? Ya menurut saya ada sih. Misalnya Denmark itu termasuk terkenal untuk bidang yang biomedical. Seperti tadi ada Novo Nordisk, mereka mengembangkan vaksin, mereka mengembangkan obat, mereka mengembangkan enzim dan sebagainya. Lalu misalnya untuk logistik itu ada perusahaan Maersk. Maersk itu perusahaan terkenal banget, udah ada filmnya tuh sejak zaman dulu. Tuh. Kapten Philip, jadi kapal Maersk itu dibajak sama bajak laut Somalia gitu. Nah itu termasuk perusahaan besar, yang perusahaan di bidang logistik, pengiriman barang, kapal gitu ya. Nah mungkin procurement nih menyambung, bisa masuk ke situ juga gitu bidangnya. Lalu ada misal audio, perusahaan audio banyak sekali di Denmark. Saya nggak pernah tahu, kalau saya di Indonesia mungkin saya bingung, saya lulusan akustika, saya belajar tentang suara, orang tua saya aja nggak pernah tahu saya itu belajar apa gitu. Ketika saya bilang akustika, mungkin orang mikirnya saya main gitar atau apa gitu kan. Tapi ya di Indonesia ada Yamaha gitu, ada Yamaha menciptakan gitar, tapi nggak ada R&D-nya kan. Maka bidangnya nggak bisa ada di Indonesia. Saya harus ke negara yang mereka menciptakan headset, menciptakan ya produk-produk kayak gini gitu kan. Jadi itulah negara-negara Denmark itu bagus di sana. Kemudian ada yang perusahaan misalnya pengembangan keselamatan di kendaraan itu Swedia. Volvo itu pencipta pertama sabuk pengaman ya, yang mereka nggak pernah mematenkan itu karena menurut mereka keselamatan adalah hak semua orang. Jadi ciptaan pertama mereka itu nggak mereka patenkan. Kemudian Jepang mungkin bagus ke bagian ke teknologi, robotik dan sebagainya. Kemudian ada beberapa negara yang intersection bagus di robot. Saya rasa ada intersection negara-negara yang memang unggul di bidang-bidang tertentu. Nah itu yang ini perlu dipertimbangkan kalau bidang. Tapi menurut saya jangan hanya mempertimbangkan bidangnya. Pertimbangkan kalau kita mau S3, pertimbangan profesornya, labnya, publikasi profesornya, lalu kita tahan nggak hidup di sana. Kalau kita nggak tahan hidup di sana, S3 itu berat banget. Gitu. Karena banyak orang-orang yang pulang tanpa gelar, itu banyak. Dan itu kasus real. Lalu untuk bidang procurement atau bidang apapun, kalau mau S2, Mbak Eva mau S2 ya rencananya? S2. Cara paling mudah sebetulnya untuk mencari bidang-bidang yang kita minati adalah jangan buka Google aja, buka Google Scholar. Google Scholar adalah tempat orang publikasi-publikasi paper ilmiah atau makalah-makalah ilmiah, paten dan sebagainya.
itu bisa kita cari bidangnya di Google Scholar itu, scholar.google.com. Nanti kan muncul nih banyak list publikasi. Nah, kita lihat nih siapa penulisnya, institusinya di mana, kampus apa. Nah, kita bikin list, ternyata profesor ini aktif nulis di bidang yang kita lagi mau kita minati gitu kan. Nah, kita cari lagi, telusuri lagi profesor ini. Dia tuh di kampus apa sih? Oh, kampusnya ini. Oh, lab-nya ini. Dia publikasinya apa aja? Oh, ternyata dia aktif sekali. Mungkin dia termasuk top 5-nya people yang publikasi di situ. Atau dia punya banyak sekali student. Nah, itu cara trikinya yang kita bisa lakukan supaya cepat nyarinya. Lalu kita identifikasi misalnya 5-10 orang gitu ya, yang menulis. Bisa jadi 5-10 orang itu ada profesor yang sama, cuma bedanya penulis utamanya adalah studentnya dia gitu kan. Nah, nanti kita bisa tahu, oh profesor ini, kampus ini, negaranya di sini. Nah, mulailah kita memulai pertimbangan-pertimbangan kita itu. Oke, kita negaranya ini, kampusnya ini, gimana ya kalau kita tinggal di sini, kayak gimana ya kampusnya, labnya kayak gimana ya, profesornya kira-kira killer nggak ya gitu. Maksudnya peduli nggak dia sama studentnya, atau dia hanya peduli studentnya untuk produktif aja, menghasilkan, jadi kayak paper machine gitu. Atau dia peduli sama studentnya sehingga labnya itu hidup sekali. Kadang kalau ada fotonya, oh studentnya kelihatan bahagia semua gitu. Berarti kayaknya profesornya baik nih gitu. Nah itu bisa juga, jadi keponya dari situ. Nah, ini yang menurut saya bisa dicari di situ, Mbak. Dan kalau di Denmark sendiri mungkin untuk procurement, manajemen, procurement, kalau secara general mungkin nggak ada, tapi kalau kita masuk ke setiap company, pasti ada gitu. Misalnya ke Maersk tadi, atau misal ke Novo Nordisk, menurut saya semua perusahaan hampir semuanya butuh procurement kan. Nah, ini yang bisa kita gali. Nah, yang unik dari Denmark atau negara Skandinavia lain, mungkin tambahan info, kalau selama S2 itu kita bisa melakukan yang namanya magang, internship gitu ya, ke industri. Dan magang di industri itu bisa kita mendapatkan ilmu, mendapatkan gaji, jadi bukan magang gratis. Jadi paid internship gitu. Dan kita bisa melakukan riset S2 kita di company itu juga gitu. Biasanya ada concern juga apa yang bisa kita publikasikan, apa yang enggak. Jadi kalau company kan harus ada MOU-nya, karena ada hal-hal rahasia gitu kan. Saya kemarin juga membimbing mahasiswa S2 di DTU yang magang di kantor sini, kemudian tesisnya saya membimbing tesis dia, kemudian dia lulus dapat skor 12 out of 12. Kemudian beliau orang Jepang, kemudian setelah lulus saya coba kasih rekomendasi, saya kasih link kalau misal mau kerja kemana gitu ya. Tapi alhamdulillahnya dia balik lagi ke sini, jadi dia keterima lagi di kantor saya sebagai karyawan sekarang. Nah itu salah satu potensi juga kalau misalnya ini untuk S2 di negara-negara seperti yang bagus hubungan industri dan perguruan tingginya. Nah, itu peluangnya gitu. Itu Mbak Eva, semoga menjawab. Menjawab sekali. Terima kasih loh Mas Rani. Alhamdulillah. Ya sama-sama. Bless your heart. Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama. Semua. Semoga sukses Mbak. Iya, doakan ya. Iya. Terima kasih Nis. Sip. Oke, terima kasih Mas Randy dan Mbak Eva, diskusinya tadi sangat insightful ya. Ini ada pertanyaan nih dari Fanya di kolom chat. Pak Randi, kira-kira culture shock-nya apa nih pas di Denmark? Culture shock, oke. Culture shock yang saya alami itu yang pertama bahasa sih ya, karena saya melakukan PhD itu kan di company. Jadi setiap hari saya tuh ke perusahaan, dan perusahaannya itu kebetulan perusahaan yang memang asal Denmark gitu. Dan perusahaannya relatively banyaknya orang Denmark gitu. Jadi kalau mereka ngobrol ya mereka dalam bahasa Denmark, dan saya nggak tahu apa-apa. Terutama kalau di kantin gitu ya, lagi makan bareng di kantin, kemudian mereka diskusi ya saya nggak bisa join secara langsung. Tapi memang ada beberapa teman-teman di tim saya yang suka nanya, yang ngasih tahu gitu loh. Mereka lagi ngomongin ini gitu. Jadi ya baik sih, tapi memang nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan itu terjadi sesering mungkin. Cuma untuk tim kecilnya sendiri nggak ada masalah, kita berbahasa Inggris. Orang Denmark bahasa Inggrisnya bagus. Itu yang harus kita tanamkan, dan jadi kalau kita ngomong ya mereka ngerti gitu. Cuma kalau mereka mau bahasa Denmark kita nggak ngerti.
Itu culture shock yang pertama sih lebih ke bahasa, kalau yang berikutnya karena kalau baru-baru kita masih excited banget kan. Eee, saya kayaknya nggak mengalami banyak culture shock kecuali ya pas misalnya winter, dingin gitu harus, siap-siap. Kemudian, sepi banget gitu ya, kalau winter tuh bener-bener kayak hening gitu setelah jam 4 sore. Jadi di daerah tempat tinggal saya jadi, ya itu mungkin yang bikin culture shock, tapi kita pintar-pintar aja manage itu. Saya lebih banyak PhD shock daripada culture shock, jadi, mmm, culture shock itu masalah kecil lah buat PhD student, yang harus dihadapi itu adalah PhD shock-nya itu yang, harus survive gitu ya, supaya nggak ini. Karena kan nggak ada opsi extension kalau saya, karena projeknya fix 3 tahun, maka 3 tahun harus selesai PhD-nya, nggak ada lagi extension berapa lama harus, ada tambahan dana seperti LPDP itu nggak ada. Jadi itu mungkin agak pressure gitu. Mhm. Wah, oke. Semoga terjawab ya tadi yang tanya. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Lumayan nih, excited teman-teman. Dari sana dari Mbak Trianinta Purba, Kak Randi untuk magang ketika S2, apakah sifatnya memang dianjurkan atau bagaimana? Karena di beberapa negara ada yang tidak memperbolehkan mahasiswanya bekerja. Kalau mungkin nggak cuma negara, tapi mekanisme beasiswa dan lain-lain gitu, visa dan lain-lain. Kalau di Denmark itu seperti apa? Thank you. Ya, untuk magang harus diperhatikan ya pemberi beasiswanya. Setahu saya LPDP tidak mengizinkan. Tapi kalau Denmark itu kampus Denmark biasanya mereka menganjurkan. Malah ada cerita dari teman-teman S2 itu yang mereka malah dibilang kalian nggak usah lulus cepat-cepat gitu. Kalian magang aja selama S2 gitu, nggak perlu lah lulus cepat-cepat. 3 tahun nggak apa-apa S2. Tapi kalian bisa magang 1 tahun, 2 tahun. Eh, Bahkan di Denmark tuh ada skema yang S2-nya tuh part-time memang. Jadi mereka tuh S2 mungkin sekitar 4 tahun, tapi mereka sudah mulai magang dari semester 1. Jadi mereka punya pengalaman industri berapa tahun? Sekitar 4 tahun kan part-time di industri. Dan kalau melihat portofolionya orang-orang Denmark itu yang student, mereka bagus banget gitu pengalamannya. Karena walaupun mereka kuliah, mereka nggak terlalu buru-buru kuliahnya. Mereka dapat practical experience, mereka dapat gaji, gitu ya. Jadi lumayan lah kan gajinya buat tinggal gitu kan. Sementara mereka dapat beasiswa juga kalau memang beasiswa mengizinkan. Dan orang Denmark ini kan memang kuliahnya sampai S2 gratis dibiayai pemerintah. Jadi mereka harus minimum S2 gitulah kalau nggak mau rugi. Dan S2 itu boleh part time, boleh full time bebas. Ya, tapi negara dan kampus itu mengencourage untuk magang 1 tahun minimal supaya mereka senang karena apa? Karena company mereka akhirnya dapat sumber daya manusia kan, dan itu membantu juga pengembangan company itu gitu. Jadi bukan hanya untungnya bagi si student, tapi secara negara mereka senang karena ada transfer knowledge yang dibawa dari orang luar Denmark ke company mereka, kan sama aja memajukan negara mereka akhirnya kan. Jadi mereka melihatnya dari sisi itu, bukan dari sisi ini orang luar nih ngapain sih magang di negara kita gitu. Mereka nggak ngelihat dari sisi itu. Jadi mereka senang sebetulnya punya dapat sumber daya manusia yang ahli lah bisa dikatakan gitu. Karena kalau DS2 kan sudah mulai converge ininya bidangnya kan sudah mulai mengerucut. Jadi memang disarankan part time biasanya 15 sampai 20 jam. Saya juga lagi mewawancarai beberapa calon student intern di kantor. Jadi kita baca-baca CV aplikasinya dari Prancis, maksudnya asalnya ya, tapi mereka kuliah di Denmark. Ada yang dari Prancis, ada yang dari Spanyol, ada yang dari Brazil, macam-macam. Jadi mereka juga sudah tahu kalau ketika mereka ke Denmark ini mereka bisa kerja part time. Saya tahu di Prancis juga nggak boleh, hanya boleh full time. Itu tahunya juga dari orang yang saya wawancarain kemarin gitu. Jadi kalau di sini boleh part time, 15 sampai 20 jam. Dan itu fleksibel. Jadi jangan dikira kamu kerja oke ya 15 jam ya, Selasa Rabu harus di sini. Kalau enggak kamu dipecat, enggak. Jadi katakanlah 15 jam. Ya atur aja jamnya sendiri gitu. Jangan nanya kita. Tapi misalnya kita punya kesepakatan, oke kamu di kantor Senin Selasa ya 15 jam, 7,5 kali 2. 15 jam di kantor.
Tapi di harinya kamu ada kuliah atau ada seminar penting atau ada ketemu dosen, bimbingan dan sebagainya. Nggak apa-apa, ganti aja. Yang penting komunikasi. Ganti aja cari. Dan setiap semester bisa di-adjust. Oh, semester ini kuliahnya jam segini, hari ini, oke, kita ke kantor hari ini jam segini. Karena di sini semuanya sistem absensi kan independen dan tinggal manajernya mengecek aja benar nggak sih anak ini masuk gitu. Jadi semuanya sistem kepercayaan, jadi nggak ada kecurigaan sama sekali. Seperti saya sekarang sedang mengisi seminar di sini, menghabiskan waktu 1 jam lebih, itu juga nggak perlu ngomong sama manajer saya. Yang penting saya nanti kerja memenuhi jam 7,5 jam 1 hari. Gitu aja. Oke, wah mantap sekali ya Mas Randy dedikasinya ini untuk teman-teman KSE semua lah ini ilmunya. Oke, lanjut aja karena masih ada pertanyaan. Aku mencoba, tapi mohon maaf tadi sempat lift, jadi sempat gak kebaca. Mungkin Mas Randy sempat kebaca nggak pertanyaannya setelah Mbak Tri Aminta tadi bawahnya? Yang Mas Ahmad Maulana Zaki ini bukan? Iya, mohon maaf tadi sempat lift jadi chatnya hilang di aku. Oh, di sini masih ada. Iya, boleh. Ya. Tolong. Saya izin bertanya, dari KSE UIN Jakarta, jurusan Hubungan Internasional semester 5. Saya memiliki minat untuk meneruskan S2 di Copenhagen University untuk melanjutkan minat saya dalam HI, terkhusus aliran atau pemikiran HI Mazhab Copenhagen. Saya nggak punya pengetahuan nih. Mau bertanya terkait beasiswa Erasmus Plus untuk HI Copenhagen University, apakah ada? Untuk bahasa, apakah bisa menggunakan Duolingo Score Test? Oke. Pertama tentang beasiswa Erasmus Plus-nya dulu ya. Beasiswa Erasmus Plus itu menurut saya ada, tapi saya belum pernah ketemu yang home university-nya itu di Denmark. Tapi kalau yang host university-nya itu di Denmark, ada beberapa. Jadi ada beberapa teman-teman yang memang mereka tadinya S2-nya di bawah Erasmus Plus. Karena kalau Erasmus Plus kan mereka harus pindah-pindah ya. Kalau nggak salah 2-3 negara. 2 semester itu di home university, kemudian 1 semester, 2 semester lainnya di 2 host university gitu. Nah, biasanya mereka mulainya bukan dari Copenhagen, kalau yang Erasmus Plus. Coba cari di Vienna. Vienna ini termasuk negara yang dekat dengan UN ya. Kalau misalnya HI kan lebih ke UN ya, mindednya mungkin. Saya juga nggak tahu. Setahu saya itu. Dan mereka mulainya dari Vienna, kemudian mereka mengambil exchange-nya ke Denmark, Odense University, bukan Southern Denmark, University of Southern Denmark di Odense. Jadi bukan di Copenhagen University. Saya sendiri nggak tahu kalau di Copenhagen University itu ada atau enggak, tapi dan saya fleksibel apa gitu untuk memilih host university untuk penerima beasiswa Erasmus Plus. Tapi yang saya tahu ada kasus yang mereka mulai dari Vienna, dan itu sama-sama HI. Mungkin nanti bisa kirim email ke saya, nanti saya kirim infonya tentang student tersebut. Kalau misalnya tertarik, mungkin bisa tanya-tanya ke mbaknya. Beliau HI, mulainya dari Austria gitu, kemudian menghabiskan exchange di Denmark 1 atau 2 semester. Sekarang udah lulus S2-nya. Nanti bisa tanya-tanya ke beliau aja, lebih paham saya yakin. Untuk tes bahasa, apakah bisa Duolingo Score? Saya nggak punya pengalaman dan nggak pernah dengar ada yang pakai tes bahasa pakai Duolingo Score di Denmark. Jadi asumsi saya mungkin tidak bisa, mungkin. Tapi saya belum cross check. Karena belum pernah ada teman-teman yang ngobrol misalnya saat saya masih di PPI atau setelah ketemu dengan teman-teman pelajar yang terbaru, karena Duolingo kan cukup relatif baru ya untuk menjadi tes score valid gitu. Mungkin bisa dicek di website universitas masing-masing juga untuk cross check apakah bisa atau enggak. Kemudian kalau misalnya nggak ada infonya, bisa juga ditanya aja email. Orang sini terbuka kok, kalau misalnya mau tanya email aja. Nggak ada yang kesannya eksklusif tuh, nggak ada kalau di sini. Karena Denmark itu menganut sistem non-hierarkikal. Jadi di kantor pun kita nggak ada yang hierarki dari atas bawah itu nggak ada. Jadi paling adalah presiden direktur, sisanya sama aja gitu. Mungkin gajinya beda tapi level hierarkinya sama gitu ya. Mereka jadi nggak ada yang merasa bosi lah kalau di sini. Semuanya sama.
tanya aja, kirim email, mereka fair aja untuk jawab. Itu mungkin yang bisa saya jawab itu, maaf kalau nggak menjawab. Nanti kirim ke email aja, nanti saya kasih informasi tentang mbaknya yang lulusan HI juga dan Erasmus Plus gitu. Oke, kasih Mas Randy, nanti buat yang nanya bisa kontak ke ini ya, apa namanya, Mbak Epri atau yang panitia yang lain lah. Ini kita bisa kontak di situ. Ya, atau bisa juga langsung hubungi sosmednya Mas Randy ya, Mas, tadi yang udah Ya, di-share. boleh. Ya. Oke, langsung. Tadi maaf, ada pertanyaan lagi nggak ya setelah Ahmad Maulana Zaki? Ada dari Mbak Epri nih, kuota penerimaan kampus. Boleh, Mas. Saya minum sebentar ya. Mas, silahkan. Saya juga minum, teman-teman juga silahkan kalau mau minum sebentar. Oke. Apa benar jika jika kuota penerimaan kampus di Denmark lebih diprioritaskan untuk warga negara lokal atau EU baru non-EU? Sebelumnya saya masukkan lamaran di PhD job vacancy di DTU, tapi kebanyakan tidak ada lanjutan konfirmasi lagi. Oke. PhD, no. Karena nggak ada efeknya buat Denmark atau negara atau universitas tersebut. Apakah mereka mau nerima EU atau non-EU itu nggak ada efeknya kalau PhD. Tapi kalau master, maybe. Karena untuk orang-orang di EU, mereka bisa mengajukan semacam loan ya, semacam loan. Bukan loan sih, karena kita nggak harus mengembalikan, tapi lebih ke seperti beasiswa dari student union yang mereka bisa kuliah gratis. Ini untuk masyarakat EU, kuliah gratis di Denmark. Tapi syaratnya biasanya setelah lulus S2, mereka disarankan untuk atau dipaksa, nggak dipaksa sih, disarankan lah, sangat disarankan untuk bekerja di Denmark. Yang nggak ada yang dikembaliin juga uangnya. Mereka tetap dapat gaji seperti biasa. Jadi hanya sebagai bentuk terima kasih mereka bekerja di Denmark gitulah intinya. Terima kasih karena mereka mendapat loan dari student union itu. Nah itu mungkin kalau EU memang mereka diprioritaskan untuk S2. Kalau orang Indonesia gimana? Kalau orang Indonesia ada skema lain ya, seperti misal tadi Danish Government Scholarship itu juga beasiswa kan dari pemerintah Denmark untuk sekolah di sini. Tapi memang variatif, ada yang cuma 50%, ada yang 100% tuition fee doang, ada yang tuition fee plus uang saku. Nah, ini tergantung level kita nih biasanya, di mana level kita. Dinilai dari pengalaman kerja, IPK, dan sebagainya, yang dinilai sama pemerintah Denmark. Untuk S3, I don't think so, kayaknya itu hanya tentang kecocokan. Karena S3 ini kita harus benar-benar hati-hati, bukan cuma bagi profesornya, karena bagi kita juga. Kalau misalnya kita nggak cocok sama profesornya, atau profesor yang merasa nggak cocok sama kita, ya lebih bagus nggak keterima gitu. Tapi pada kenyataannya, banyak orang Indonesia yang memang PhD-nya dibiayai dari proyek kampus. Ada beberapa lah yang memang dia proyek kampus. Kalau saya dari Mercury, ada juga yang dari kampus industri, Novo Nordisk dengan DTU. Ada juga yang dari pure dari universitas gitu ya. Jadi banyak orang Indonesia yang PhD-nya berbasis itu. Dan banyak juga orang luar, seperti misalnya Chinese, ada Portugis, kemudian Spanyol, dan sebagainya. Mereka yang kuliah menggunakan proyek itu. Jadi PhD vacancy ini murni tentang kecocokan. Apakah profesornya itu merasa cocok dengan kita, melihat CV kita atau motivation letter kita dan sebagainya, mereka merasa bidang kita ini beneran serasi nggak dengan proyek yang dia tawarkan, dan mereka merasa kita mampu nggak menyelesaikan proyek yang mereka punya gitu. Karena itu kan digaji, mereka ngeluarin uang, mereka ngeluarin tenaga, mereka punya funding, mereka harus melakukan reporting dan sebagainya. Mereka harus yakin kalau kandidat yang mereka hire itu bisa menyelesaikan tugasnya gitu.
Karena banyak juga yang nggak bisa menyelesaikan tugasnya dan bahkan ada yang sampai pindah gitu, malah keluar dari PhD-nya kemudian memilih kerja atau apa, itu banyak juga kasus seperti itu. Nah, ini hanya murni kecocokan, PhD hanya murni kecocokan. Jadi menurut saya enggak. Oke, wah sangat menarik dan juga engaging ya teman-teman diskusi kita hari ini, karena masih sampai sekarang jujur masih ada pertanyaan, cuman mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu juga. Nanti mungkin bisa disambung lebih lanjut setelah acara ini. Jadi kita langsung ke sesi selanjutnya, foto bersama. Jadi buat teman-teman kalau bisa on cam, boleh on cam, yang bisa on cam, kita take picture dulu deh. Oh ya, Mas Anji mungkin bisa sambil drop apa namanya sosmednya atau apapun infonya di kolom chat juga kalau misalnya enggak ini, biar teman-teman bisa langsung koneksi lah nanti, bisa Instagram, LinkedIn atau apapun lah yang lebih nyaman untuk kita. Sambil kita nunggu ya teman-teman untuk on cam, ayo silahkan Mbak, Mas yang sudah malam tapi semangatnya masih membara ya ini untuk cari tahu tentang info S2, S3 di Denmark. Oke, itu ya teman-teman Instagram sama LinkedIn-nya Mas Randy. Apa namanya? Kalau salah di tag juga nggak ya sama di IGKS ya, kalau nggak nanti kita juga di tag juga ya Mas. Ya, juga bisa tag di IG alumni KSE nanti lebih lanjutnya. Lanjut. Oke, udah banyak yang on cam, aku langsung take picture aja. Udah semua kan ya. Oke, saya yang fotonya. Oke Mbak, silahkan. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, lanjut. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Yeay. Oke, terima kasih semuanya. Aku terima kasih banget buat Mas Randy sudah sharing hari ini. Kalau boleh sedikit lah quick summary recap, tadi ya teman-teman banyak banget diskusinya, dari mulai kalau sudah berkarir itu tetap berkoneksi sama dosennya untuk surat rekomendasi dan lain-lain. Kemudian menentukan pilihan itu juga harus harus mempertimbangkan efek lingkungan sekitar. Sama tadi mungkin tips yang paling penting lah, di luar beasiswa, di luar potensi negaranya, kita juga harus memahami kira-kira uncomfort zone atau tantangan dari negara yang ingin kita tuju. Kalau misalnya itu di luar negeri itu seperti apa, apakah kita bisa mengkompensasi setiap tantangannya itu dengan manfaat yang ingin kita dapatkan gitu. Dan pastinya tadi sudah kemana-mana ya diskusinya. Kalau saya recap kayaknya tidak bisa dalam 1 atau 2 kalimat yang mewakili lah gitu. Tapi semoga ada manfaat yang lebih ya teman-teman, ada peningkatan sebelum dan setelah menghadiri webinar ini. Tapi jangan lupa kalau misalnya nanti kedepannya ada pertanyaan, Mas Randy tetap terbuka ya Mas untuk dikontak pribadi. Ya. Itu ya teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah hadir dari aku dan panitia juga. Terima kasih kepada Mas Randy sekali lagi dan juga teman-teman. Semoga acaranya bermanfaat. Jadi kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Semoga sukses. Selamat istirahat. Terima kasih Mas. Terima kasih siaran. Ya. Terima kasih. Anda. Thank you, Kak Randi. Sama-sama.